Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan sekalian rahmati Allah, para pemirsa Project TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas yang terkait dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan masih melanjutkan dari al-adillatu minas sunnah ala fadli al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dalil-dalil dari sunnah, dari hadis yang menjelaskan tentang keutamaan amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang sampai pada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittin wa thalathumiyah mafsil. Faman kabbarallaha wa hamidallaha wa hallalallaha wa sabbahallaha wa astaghfarallaha wa azala hajaran an tariqin nas aw syaukatan aw adhaman an tariqin nas wa amara bima'rufin aw naha an munkarin adadu dzalika sittin wa thalathumiyah mafsil fa innahu yamshi yawma idzin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar." Rawahu Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yang artinya sesungguhnya setiap manusia dari anak Adam ini diciptakan dengan 360 ruas tulang. Ya. Sesungguhnya setiap manusia dari anak Adam ini diciptakan oleh Allah dengan 360 mafsil, ruas tulang. Barang siapa yang bertakbir dan bertahmid serta bertahlil dan bertasbih dan juga istighfar mohon ampun pada Allah dan menyingkirkan batu dari jalan atau duri atau tulang dari dilewati oleh manusia dan menyuruh kepada yang ma'ruf atau melarang dari yang mungkar, maka jumlah tersebut masuk kepada 360 ruas tulang. Dan sesungguhnya orang tersebut di hari itu sudah berjalan dan sementara dia berjalannya telah menjauhkan dirinya dari api neraka. Ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini menjelaskan pada kita yang pertama, ruas tulang kita itu berdasarkan hadis ini 360 ruas tulang. Dan pada hadis sebelumnya bahwa yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Ruas tulang kita ini setiap paginya harus dikeluarkan sedekahnya. Oleh sebab itu takbir, tahmid, tahlil, tasbih, istighfar, menyingkirkan gangguan dari jalan, apakah itu batu, duri, tulang dan yang lain, kemudian ditambah dengan
amar ma'ruf nahi munkar itu semuanya merupakan sedekah dari 360 ruas tulang. Dan di saat itu orang tersebut ketika mengerjakan hal tersebut, dia telah berjalan dengan apa? Dengan tujuan menjauhkan dirinya dari api neraka. Apa yang menjadi syahid di sini? Ya, yaitu keutamaan amar ma'ruf nahi munkar. Pertama, sebagai salah satu bentuk sedekahnya ruas tulang kita. Yang kedua, ya, itu merupakan upaya seseorang untuk menjauhkan dirinya dari api neraka. Ini ya keutamaan amar ma'ruf nahi munkar dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, bahwa manusia diciptakan oleh Allah Taala dengan 360 ruas tulang, ya, yang bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih, istighfar, menyingkirkan gangguan dari jalan berupa batu, tulang atau duri atau yang lain. Dan amar ma'ruf nahi munkar itu semuanya masuk bilangan, ya, masuk ke dalam apa? 360. Maksudnya apa di sini? Ya, dijelaskan di hadis yang sebelumnya, yaitu hadis Abi Dzar, bahwa setiap pagi ruas tulang manusia itu harus dikeluarkan sedekahnya. Ini keutamaannya. Betapa pentingnya di sini, di antaranya amar ma'ruf nahi munkar. Kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan itu barangkali bisa ditutup dengan zikir pagi dan zikir petang, istighfar. Ya, ini penting zikir ini para jemaah, ya. Karena itu juga merupakan wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Nabi megang tangan Mu'adz bin Jabal dan beliau bersabda, "Ya Mu'adz, wallah inni la uhibbuka, wallah inni la uhibbuka." Faqala, "Usika ya Mu'adz, la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Rawahu Abu Dawud dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau memegang tangannya Mu'adz, beliau mengatakan, "Wahai Mu'adz, demi Allah aku cinta sama kamu. Demi Allah aku cinta sama kamu." Jadi rasa cinta sebagai sebuah dasar persaudaraan. Kemudian meluapkan rasa cinta dengan apa? Beliau mengatakan, faqala, ya, usika ya Mu'adz, aku wasiat kepada engkau ya Mu'adz. Itu apa? Dengan wasiat. Jangan kau tinggalkan di setiap akhir sholat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, kita lihat ini, ya, ini sebagai sedekah. Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatan lil mizan, habibatan lir rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat sangat ringan diucapkan oleh lisan, berat dalam timbangan, disenangi, dicintai oleh Allah Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, istighfar. Ada gangguan di jalan disingkirkan. Ya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah, afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya' syu'batun minal iman. Rawahu Muslim. Iman ada 60 dan berapa 70 cabang. Yang paling utama kalimat tauhid la ilaha illallah, tahlil. Kemudian yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan dan rasa malu termasuk bagian dari iman. Ya. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar disejajarkan masuk ke dalam bilangan takbir, tahmid, tasbih, istighfar, tahlil dan seterusnya.
Ya. Dan semua sebagai sebuah as-shadaqah, termasuk amar ma'ruf nahi munkar, ya. Wal amru bil ma'ruf shadaqah, wan nahyu 'anil munkar shadaqah. Hadis Abi Dzar yang sudah berlalu bagi kita, Imam Muslim dan Abu Dawud, sebagai sedekah. Nah ini. Kemudian selanjutnya hadis Abi Dzar, ya, hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah, wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar sadaqah, wa irsyaduka ar-rajula fi ardi dhalal laka sadaqah, wa imatatuka al-hajara wasyauqa wal 'adama 'anit tariqi laka sadaqah, wa ifrauka min dalwika fi dalwi akhika laka sadaqah. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, senyummu, ya, di wajah saudaramu bagimu merupakan sedekah. Senyum, ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka bi wajhin talqin. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun meskipun hanya berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Engkau menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar juga sedekah. Wa irsyaduka ar-rajula, dan engkau membimbing seseorang dari tempat dia tersesat, itu juga merupakan sedekah. Jadi ada orang nanya alamat, ditunjukkan. Pertanyaannya, ada tidak orang ngerjain yang lain? Nanya ya arah barat ditunjuk ke arah timur, ada tidak? Ada. Waliyadzubillah. Begitu saja kok susah. Ya, sampai menyesatkan orang lain. Padahal doa kita kalau keluar, Allahumma inni a'udzubika an adilla au dhalla. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari menyesatkan orang dan disesatkan oleh orang. Itu minta kepada Allah Ta'ala. Ternyata ada orang yang barangkali tidak berdoa seperti itu, sehingga ada orang tersesat malah disesatkan. Orang tersesat disesatkan. Tidak tahu jalan, tidak tahu alamat. Alamat seharusnya menuju ke barat, ditunjuk ke timur. Ke timur, tunjuk ke barat. Utara, selatan, utara. Begitu seterusnya. Kemudian, engkau menyingkirkan batu, duri, tulang dari jalan, juga sedekah. Dan engkau memenuhi, ya, timbamu dengan air untuk timba orang lain, saudaramu, itu juga merupakan as-sadaqah. Ya, jadi ini semua kebaikan, serba kebaikan, tidak diremehkan. Jadi kebaikan-kebaikan itu tidak diremehkan. Setiap kesempatan untuk berbuat baik selalu diupayakan dengan sebaik-baiknya, dimanapun berada. Ini termasuk di sini amar ma'ruf nahi munkar sedekah, ya. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah, adalah hadis Hudzaifah bin Yaman, panjang di sini, yang oleh Imam Bukhari. Ketika kami berada di sisinya Umar bin Khattab, beliau bertanya, ayyukum yahfatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah? Siapa di antara kalian yang hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah? Faqultu ana ahfaduhu kama huwa. Kata Hudzaifah, aku hafal sebagaimana hadis tersebut. Qala hati innaka alaiha aw alaiha la jari. Ayo ke sini, engkau berani, ya. Qultu fitnatur rajul li ahlihi wa fi malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-saumu wa sadaqatu wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Aku berkata, kata Hudzaifah, ujian seseorang pada keluarganya, pada hartanya,
anaknya, tetangganya, maka akan bisa menghapus fitnah itu, yaitu sholat, puasa, dan sedekah, serta amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya kita ini ada ujian di keluarga kita. Ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak kalian ujian, fitnah. Tetangga kita, istri, semuanya. Dan fitnah tersebut ketika kita abai, ketika kita lalai, maka yang bisa menghapus dosa-dosa dari fitnah itu apa? Sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah ini. Namun yang maksud Umar bukan itu yang saya maksud. Tapi fitnah la tamuju kama yamujul bahru. Bukan itu yang saya maksud. Ya, laisa hadza urid. Bukan itu yang saya maksud. Tapi fitnah yang bergelombang, seperti gelombangnya lautan, seperti ombak lautan. Ya. Baru dijelaskan yang lainnya. Qala laisa alaikum minha ba'sun ya amirul mu'minin. Enggak masalah wahai mukminin. Inna bainaka wa bainaha baban mughallaqan. Antara engkau dan fitnah itu ada pintu tertutup. Aqalah ayuksar am yuftah. Apakah pintu itu terbuka atau hancur atau terbuka? Qala yuksar, hancur. Qala idzan la yuqlaq abadan. Kalau begitu tidak akan pernah tertutup untuk selamanya. Qulna akana Umar ya'lamul bab. Kami katakan, apakah Umar tahu pintu itu? Qala na'am. Iya. Ya, maksudnya pintu fitnah setelah Umar bin Khattab, terbunuhnya siapa? Utsman bin Affan, terbunuhnya Ali, terus fitnah Khawarij sampai sekarang fitnah itu terus selalu ada. Ya, ini hadis dari Imam Al-Bukhari. Nah, itulah dalil-dalil sunnah yang kita dengarkan bersama, ya, yang menjelaskan keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jadi sedekah bagi setiap tulang. Ketika kita mengerjakan itu berarti kita telah menjauhkan kita dari neraka. Kemudian berikutnya tadi bisa menghapus dosa fitnah harta, anak, istri, tetangga. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sekarang kita lanjutkan, ya, yaitu apa dampak yang akan terjadi ketika meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, al-asaru al-murattabah ala tarkil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dampak buruk meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama, harus kita pahami dulu dasar-dasar dari Quran. Ya. Kalau kita lihat surat At-Taubah ayat 71. Di situ menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan sifatnya orang mukmin, ya, sifatnya orang mukmin. At-Taubah 71. Ya. Allah berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim." Orang beriman laki dan perempuan ba'duhum awliya'u ba'din, satu dengan yang lainnya merupakan aulia, wali, kekasih, pelindung. Itu maksudnya, kekasih pelindung orang mukmin satu dan yang lain. Ya. Kemudian apa? Punya sifat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka itu punya sifat menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, ya. Kemudian taat pada Allah dan Rasul. Mereka lah orang yang mendapatkan rahmat, disayang oleh Allah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan sifat melekat kepada orang yang beriman, yang nantinya akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mundur sedikit di ayat 60,
atau 66 ya, sama 67 ya. Di ayat belum ke belakang sedikit ya, ayat 67 sampai 68 ya, atau 67 ya sampai 68. Ternyata apa? Allah berfirman, al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun wa'adallahu munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Ini dekat sekali ya. Ini disebut dengan al-munasabat, ada hubungannya, ada kaitannya ya. Ayat 67 sama 68 Allah menjelaskan orang-orang munafik sampai dijelaskan. Satu, munafikun jamak mudzakkar salim, wal munafiqat jamak muannats salim, sama-sama bentuk jamak untuk laki dan perempuan. Padahal biasanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sebut laki-laki meliputi perempuan. Ya, ini menunjukkan bahwa apa? Dengan tegas orang munafik baik laki-laki atau perempuan ba'duhum min ba'din, satu di antara mereka dengan yang lainnya apa? Punya sifat kebalikan dari orang beriman. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka menyuruh kepada yang mungkar dan melarang dari yang ma'ruf. Wa yaqbiduna aydiyahum, serta yaqbid ya, gini. Pelit, menahan ya, menggenggam tangan-tangan mereka. Mereka melupakan Allah, Allah melupakan mereka. Apakah sifat lupa sifat Allah? Tentu bukan. Itu namanya ya apa? Ketika Allah menunjukkan perlawanan, itu sifat yang mulia, bukan sifat nakas. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya. Yukhadi'un Allah wa huwa yukhadi'uhum. Mereka menipu Allah, Allah menipu mereka. Itu semua sifat kurang. Tapi ketika Allah membalas ya keburukan-keburukan itu menunjukkan kesempurnaan sifat. Demikian juga di sini. Ya. Ini. Nah, kemudian yang terjadi ya, kalau seperti itu Allah lupakan mereka. Allah akan meninggalkan mereka. Ya, dan mereka orang fasik. Kemudian Allah mengancam orang munafik, laki perempuan orang kafir dengan neraka jahanam. Ya, itulah balasan bagi mereka, dan Allah melaknat, Allah memberikan adab yang pedih. Jadi ini jadi sebagai acuan kita ya, di ayat 71 surat At-Taubah, sifat orang mukmin laki perempuan itu adalah mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, kemudian mendapatkan kasih sayang Allah. Ternyata mundur sedikit 67 68 kebalikan orang munafik. Berarti di sini Allah menjelaskan dulu orang munafik. Ya. Sama juga dengan surat Al-Anfal ayat 24 dan 25, ada munasabatnya, ada kecocokan, kesesuaian. Apa ayat 24-nya? Coba diperhatikan ya. Ayat 24-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi ya wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan seruan Rasul. Apa? Termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Untuk apa? Manfaatnya untuk kehidupan kalian, memberikan kehidupan pada kalian. Di sini manfaatnya ketika kita mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, di antaranya
tidak kalah pentingnya, dan itu dibahas tersendiri para ulama, amar ma'ruf nahi mungkar diberikan kehidupan. Namun ayat berikutnya, lihat yang 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Setelah kita disuruh untuk menyambut seruan Allah dan Rasul, diantaranya amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dan itu manfaatnya merupakan kehidupan. Kemudian diberikan peringatan, hati-hati kalian dari fitnah, dari bencana yang tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat zalim saja, ya, tapi menimpa kepada yang lain. Masuklah kita kepada pembahasan berikutnya, yaitu apa? Dampak buruk, ya, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Para ikhwan sekalian, tolong diperiksa surat An-Nur ayat 65, tolong dicek takut salah. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Di akhir ya, surat An-Nur ayat 65, betul. Tolong bisa ayatnya, nomor ayat. Hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah akan tertimpa fitnah atau adab yang pedih. Ayat 56, 63, ayat 63, ya, ayat 63. Nah, jadi kita lihat ayat itu, kemudian lihat apa dampak buruk yang pertama. Yang pertama adalah wuqu'ul halak, terjadinya kehancuran dan kebinasaan. Kehancuran dan kebinasaan ini, para jamaah sekalian, ditinjau dari perbuatan maksiat yang ada, ya. Dan yang kedua, ditinjau dari sikap diamnya orang terhadap maksiat, terhadap kemungkaran. Kemungkaran itu sendiri akan menyebabkan kebinasaan. Diamnya dari kemungkaran yang ada pun juga akan menyebabkan kebinasaan, ya. Annal ma'asi allati tadhar wa la tunkar sababuh lil uqubat, ya, sababun lil uqubat wal masaib. Bahwa perbuatan maksiat yang ada dan tidak diingkari itu bisa menjadi sebab datangnya adab, iqab, dan musibah-musibah yang ada, ya. Yang kedua, an-nasukutah zatihi yu'addu maksiatan yastahiqu sahibuhu al-qubah. Sikap diam itu sendiri terhadap maksiat termasuk maksiat. Ya, ini perhatikan, ya. Ada maksiat, antum bisa mengingkari dengan tangan atau lisan atau hati, tapi tidak bersikap. Itu tidak bersikapnya membiarkan, tidak mengingkari maksiat, itu termasuk juga maksiat. Di mana orang tersebut berhak untuk mendapatkan sanksinya, ya. Kama annahu yadullu ala tahawun fi dinillahi azza wa jal, sebagaimana itu menunjukkan at-tahawun, penghinaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi maksiat itu akan bisa menimbulkan apa? Musibah. Ya, maksiat akan memunculkan ukubat. Tadi surat berapa itu? An-Nur ayat 63,
Allah berfirman surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hati-hatilah orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari apa? Tertimpa fitnah dan adab yang pedih. Ayat ini dibawakan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika ada orang yang minta pendapat, bertanya kepada beliau, dari mana saya harus ihram. Imam Malik menunjuk karena berada di Madinah, Imam Malik bin Anas, ya, beliau imam dari hijrah, imam Madinah, ya ditunjuk sebagaimana sunnah Nabi, yaitu ihram dari Dzul Hulaifah yang dikenalkan Bir Ali. Orang ini, oh enggak, saya mau ihram dari kuburan Nabi. Ya, kurang lebih jarak antara Masjid Nabi dengan Dzul Hulaifah itu 7 km, dengan anggapan ingin mendapatkan pahala lebih. Paham di sini? Ya. Imam Malik mengatakan, jangan, nanti kamu tertimpa fitnah. Dibacakan surat tersebut. Nah, dari contoh ini, ya, bisa kita ambil pelajaran. Ini ibadah, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Maka yang tertimpa adalah hati fitnah itu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan, ini fitnah disebut pertama, lalu adab yang pedih. Kenapa? Karena fitnah itu sasarannya hati. Apa? Az-zayg, yaitu tersesat. Nah sekarang banyak pembiaran, adanya kemungkaran, ya, yang memang jelas dan nyata, merupakan satu bentuk kesyirikan. Larung laut, naruh sesaji di bawah pohon, di bawah batu, ya, larung laut. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, Allah berfirman, ya, sesungguhnya minuman keras, kemudian judi, mengundi nasib, menaruh sesajen, itu semua merupakan perbuatan setan, keburukan, ya. Nah, dalam surat Al-Maidah, kita melihat Al-Maidah pada ayat yang ke-10, 90, ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya. Nah, sesungguhnya wahai orang beriman, khamr, ya, khamr dilegalkan, ya. Kemudian khamr, maisir, judi, wal ansab, ansab itu apa? Meletakkan sesembahan kepada selain Allah, yaitu sesaji untuk sesembahan selain Allah, al-ansab itu. Ya. Wal azlam, mengundi nasib dengan cara memanah atau dengan cara apa? Rijsun, yaitu kubhun, keburukan, min amalis syaitan, termasuk perbuatan setan. Dan semua perbuatan setan harus dihindari, ya. Masuk ke dalam agama Islam secara kafah, ya. Udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Setan itu musuh kalian yang nyata. Berarti kalau meletakkan sesaji dengan istilah larung laut, masuk kepada al-ansab. Meletakkan telur-telur misalkan, atau ayam panggang di bawah pohon-pohon besar,
Ya, itu merupakan al-ansab. Berarti itu bentuk kemungkaran. Oleh sebab itu, kepada semua kaum muslimin, mari saya, antum semua, lebih-lebih ya kepada ormas-ormas besar di negeri ini, kita, Anda semua mendapatkan kedudukan dengan agama, sehingga di masyarakat dihargai dan dihormati. Harus diingkari, disampaikan kepada masyarakat bahwa itu merupakan perbuatan syaitan. Orang-orang yang tarung laut, melempar sesaji di atas laut, dan berdoa, tapi dengan cara seperti itu. Apa itu fungsinya? Apakah itu merupakan itu adat? Ya, apa tujuannya? Untuk tolak bala. Bala pada siapa? Yang jaga laut, yang jaga gunung, yang jaga batu. Dengan istilah bauraksonya. Nah, bauraksonya. Nah, ini semua merupakan kesyirikan. Ya, kesyirikan yang nyata para jamaah. Dulu orang-orang di masa jahiliyah kalau melewati lembah-lembah, mereka minta perlindungan kepada yang menghuni. Siapa bentuknya? Jin. Annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sungguh dulu itu sebagian manusia, laki-laki dari manusia itu ya'udzuuna, perlindungan kepada sebagian jin. Buka tafsirnya. Ibnu Abbas menjelaskan, di masa jahiliyah orang-orang ketika membawa keluarga mereka melewati lembah-lembah itu minta perlindungan sama yang bau raksonya. Gitu. Lantas apa? Menaruh sesajen. Katanya jalan yang menuju Cipali ada batu besar, ya, bahwa di situ dihuni oleh raja, siapa namanya? Raja Jawa Barat? Tidak usah, pelupa saya. Ya, taruh sesajen, perlu taruh sesajen karena banyak kecelakaan. Atau tempat-tempat lain, ya, pantai selatan ada Nyi Roro Kidul. Ini semua harus diingkari para jemaah. Kepada kaum muslimin, kepada para tokoh, ya, musibah silih berganti. Maka musibah itu akan disebabkan tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar, apalagi kalau sampai dilegalkan karena mendatangkan duit. Itu yang jadi bahaya. Dapat dolar jadi wisata, yang membahas disebut intoleransi. Kita ini semua dapat kedudukan di masyarakat dengan agama. Hati-hati dengan itu. Jelas ayatnya. Ya, jelas ayatnya para jamaah. Kalau orang naruh sesaji, jelas alam masuk ansop. Gitu. Ya, semoga Allah Ta'ala menjaga kita. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya tentang dampak buruk dan bagaimana dalil-dalil yang menjelaskan itu, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.